Saat ini angka TBC kita di Kabupaten Tangerang masih belum, jadi kita belum nggak wilayah endemis, jadi masih wilayah yang aman untuk TBC. Angka kita berkisar, kalau pastinya saya kurang tahu, tapi yang jelas di bawah 5 ribuan gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat WK dan Tribuners. Kembali lagi dengan saya Nur Mahadi, reporter Tribun Tangerang. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Kesehatan, tepatnya di ruangan Pak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Hendra Tarmizi. Ya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sudah sibuk apa nih Pak? Kita lagi sedang banyak program kegiatan yang sedang kita laksanakan. Waduh. Dan informasi juga, Sobat WK dan Tribuners, bahwa Pak Kadis ini sudah baru 3 minggu Pak. 3 minggu. Menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Tapi iya. Untuk pengalamannya sudah jauh lah ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan. Ya, Pak Kadis, begini. Ada satu program yang memang urgent Pak. Ini merupakan program utama, salah satu program utama dari Presiden Prabowo, yaitu soal cek kesehatan gratis. Ya. Tentunya kan ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Tangerang, Pak. Betul, betul. Nah, untuk di Kabupaten Tangerang sendiri, ini bagaimana prosesnya? Targetnya seperti apa dan sebagainya? Jadi Mas, kita itu di Kabupaten Tangerang ada kegiatan PKG, pemeriksaan kesehatan gratis ya. Dulu CKG namanya, sekarang PKG. Yang itu ditargetkan untuk jumlahnya 36% dari seluruhan penduduk. Jadi lebih kurang 1,2 juta di Kabupaten Tangerang harus kita laksanakan. Itu bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan masyarakat umum gitu. Yang jadi harus kita kerjakan. Dan itu kita di launching seminggu yang lalu oleh Pak Bupati Tangerang bersama Ibu Wakil Bupati di sekolah SMK Negeri 4 Tiga Raksa. Nah Pak, ada satu lagi soal cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis untuk siswi gitu ya. Nah di Kabupaten Tangerang sudah dilakukan juga Pak? Ya, itu kita launchingnya malah kan di sekolah itu untuk siswa-siswi kemarin. Jadi pelaksanaan itu kita laksanakan di seluruh sekolah di 29 kecamatan Kabupaten Tangerang. Sudah berjalan sekarang dari sejak launching kita sudah berjalan. Jadi kemarin data terakhir sejak launching kita sudah memeriksa lebih kurang 50 ribuan siswa-siswi di seluruh sekolah di Kabupaten Tangerang. Ada target Pak? Seluruh siswa-siswi itu hampir 700 ribu. 700 ribu. Jadi kita memang harus kejar itu sampai Desember tercapai semuanya. Semuanya? Desember ya? Oke. Nah, ini kan sudah beberapa waktu melakukan pengecekan, Pak ya, sudah dijalankan. Apa sih Pak hasilnya untuk siswa-siswi ini? Apakah ada temuan penyakit dan sebagainya? Iya, biasanya kan memang tujuan kita melakukan pemeriksaan kesehatan gratis itu tujuan utama adalah untuk memetakan penyakit gitu. Memang dalam ini kegiatan ini sebenarnya sudah rutin kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Cuma sekarang karena program presiden jadi kita harus lebih giat lagi. Dan yang sering kita temukan umumnya itu adalah karena ini pada anak-anak umumnya adalah gangguan karies gigi atau penyakit gigi gitu. Yang penyakitnya biasanya karena anak-anak biasanya senang makan, habis itu jarang gosok gigi, itu sering gitu. Kemudian juga penyakit lain itu adalah ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut, kalau istilah kita biasa tuh batuk pilek gitu. Kemudian yang lain mungkin ada penyakit kulit pada daerah-daerah tertentu, mungkin di daerah yang terlalu panas biasanya itu ada penyakit kulit jamur misalnya kan. Oke. Untuk penyakit lainnya Pak seperti diabetes ada juga nggak? Saat ini sih belum terdeteksi ya, belum ada yang terdeteksi oleh kita yang menderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes. Tapi saya yakin kemungkinan pasti ada karena kasus-kasus seperti itu sudah mulai ditemukan di beberapa rumah sakit. Oke. Setelah itu tadi akan ada beberapa hasil yang ditemukan Pak, seperti tadi karies gigi dan sebagainya. Penanganan apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Jadi kita itu begitu ketemu ada suatu penyakit, nah seperti karies gigi kita harus konsulkan orang itu ke puskesmas kalau untuk karies gigi. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit ISPA itu kita juga tetap harus rujuk ke puskesmas
Kemudian juga jika memang harus tindakan lebih lanjut, mungkin kita akan rujuk ke RSUD untuk penanganan dokter spesialis. Kalau memang ada temuan yang lebih serius. Yang lebih serius ya. Oke. Nah, Pak, berbicara soal ISPA nih, kita tahu di Kabupaten Tangerang ini kan polusi udaranya cukup memprihatinkan lah, bisa dibilang begitu. Ada juga masyarakat yang melaporkan bahwa di beberapa daerah di Kabupaten Tangerang ini mengalami ISPA, Pak. Ya, betul. Nah, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sendiri mengontrol nggak soal itu? Ya, jadi kita itu setiap bulan ada namanya pelaporan 10 besar penyakit. Itu termasuk ISPA itu biasanya nomor 1 di 10 besar penyakit. Cuma memang karena sekarang musim pancaroba, itu memang ada peningkatan kasus rata-rata di semua wilayah kecamatan, di semua wilayah puskesmas tuh antara 5-10%. Dan itu biasanya memang seperti itu normalnya. Kalau terkait dengan pencemaran udara atau polusi udara, nah mungkin di suatu wilayah tertentu kenaikannya mungkin bukan hanya 10%, bisa mungkin nyampe 15-20%. Tapi dari pantauan kita saat ini masih sekitar di bawah 10%. Sejauh ini masih dibilang aman, Pak? Ya, masih aman. Itu hanya peningkatan kasus karena ada perubahan iklim. Oke. Selain ISPA, kan salah satu sorotan juga, salah satu hal yang menjadi utama juga di Dinas Kesehatan adalah stunting dan TBC, Pak ya. Nah, untuk stunting sendiri sejauh ini bagaimana, Pak? Dan daerah mana sih yang memang kebanyakan nih masyarakat mengalami stunting di Kabupaten Tangerang khususnya? Jadi stunting di Kabupaten Tangerang tuh dari tahun 2022, 23, 24, 25 kita sudah mengalami penurunan yang signifikan. Mulai dari angka stunting kita waktu itu 16%, turun menjadi 14%, turun menjadi 8%, 9%, turun menjadi terakhir 7,3%. Dan itu sebenarnya sudah sesuai dengan targetnya dari pemerintah, yaitu harus di bawah 14% gitu. Jadi kita sudah capai, tapi tetap walaupun 7,7% kita tetap harus menurunkan lagi angka itu kalau perlu sampai di bawah 5%. Di bawah 5%. Nah, itu target. Ya, target di kita harus usahain karena itu warga kita kan yang harus kita bantu untuk menurunkan angka stunting ini. Rata-rata terjadi di mana sih, Pak, daerahnya, wilayahnya atau kecamatan apa begitu? Stunting tuh hampir semuanya ada. Nah, tapi yang tertinggi biasanya ada di wilayah-wilayah Pantura gitu. Jadi memang tergantung juga tingkat ekonomi, tingkat pengetahuan masyarakat, itu juga sangat mempengaruhi terjadinya stunting. Itu kan juga dipengaruhi oleh orang tua, Pak, rata-rata ya. Nah, ada juga nggak monitoring dari Dinas Kesehatan untuk orang tua atau ibu-ibu hamil begitu? Jadi penanganan stunting itu ada namanya intervensi sensitif, ada intervensi spesifik. Yang spesifik itu contohnya kalau dia berat badan turun, kita kasih makanan tambahan. Kalau dia sakit, kita obatin, itu spesifik. Ada yang sensitif. Nah, tadi yang dibilang sensitif itu orang tua yang ngerokok di rumah, itu berpengaruh terhadap stunting. Kita larang, itu namanya intervensi sensitif. Kemudian orang tuanya ekonominya nggak punya uang pekerjaan untuk memberi makanan, itu intervensi sensitif. Itu kita minta bantuan ke Disnaker untuk melatih dia, orang tuanya untuk di BLK, Balai Latihan Kerja, nanti supaya mereka bisa mandiri dalam nanti melaksanakan pekerjaan. Artinya ekonomi juga bisa mempengaruhi. Pengaruhi tetap. Oh iya, siap. Kemudian soal TBC, Pak. Ini kan menjadi perhatian juga nih di Dinas Kesehatan gitu. Nah, sejauh ini berapa angkanya sih, Pak? Jadi TBC itu sebenarnya kita itu di Kabupaten Tangerang saat ini gencar-gencarnya melakukan penemuan kasus, pencarian kasus TBC. Jadi kasus TBC itu harus dicari dulu tuh. Dicari, target kita adalah 90% harus ketemu tuh kasus TBC. Tujuannya apa? Kalau ketemu, diobatin, dia nggak akan menularkan lagi gitu. Saat ini angka TBC kita di Kabupaten Tangerang masih belum, jadi kita belum nggak wilayah endemis, jadi masih wilayah yang aman untuk TBC. Angka kita berkisar, kalau pastinya saya kurang tahu, tapi yang jelas di bawah 5.000-an gitu, 5.000 penderita gitu di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. Nah, kita berharap dari 5.000 ini nanti
akan diobati nih seluruhnya gitu, supaya dia nggak menularkan ke keluarganya. Termasuk keluarganya juga? Iya, keluarganya kalau bisa. Nah, saya mengimbau ke masyarakat bagi yang memang positif TBC harus bekerja sama. Ini penyakit ini bisa sembuh kalau minum obat. Sembuh 6 bulan minum obat, penyakitnya sembuh sempurna gitu. Jadi harus mau rajin minum obat. Dan keluarganya juga kalau ada yang terdeteksi bareng-bareng minum obatnya. Gitu. Ya. Artinya kalau ada satu anggota keluarga yang didapati TBC, seluruh anggota keluarganya akan dilakukan pemeriksaan. Akan dilakukan pemeriksaan dan diobatin juga memang kalau ada virusnya yang sudah masuk walaupun belum ada gejala. Tujuannya jangan sampai ada gejala dulu gitu. Iya, oke. Nah, Sobat Oke dan Tribuners, Pak Kadis ini juga dulunya merupakan jubir Pak ya, tonggak utama komunikasi dalam Satgas Penanganan COVID-19. Nah, kita akan mengetahui sejauh apa sih bagaimana situasi ketika Pak Kadis jadi jubir Satgas COVID. Mungkin Pak bisa diceritakan Pak, bagaimana situasinya, kreditnya waktu itu? Oh ya, terima kasih. Jadi waktu COVID itu, sebenarnya kan COVID itu adalah penyakit yang semuanya serba baru. Serba baru. Dokternya nggak tahu mau diobatin pakai apa, pemerintahnya nggak tahu mau melakukan apa, jadi semuanya masih serba coba-coba. Itu sangat kredit sekali pada saat itu. Masyarakatnya meminta mendesak pemerintah daerah, kesehatan supaya bergerak sebagusnya, sedangkan kita juga belum terlalu tahu virusnya, cara penanganannya, obatnya, kemudian aturan yang harus kita jalankan. Tapi pada saat itu kita benar-benar bekerja sama dan mengkoordinasi. Kebetulan pimpinan kita Pak Bupati waktu itu mengambil alih sebagai ketua COVID beliau waktu itu. Jadi kita terkoordinir dengan baik gitu dengan ketua pelaksananya waktu itu Pak Sekda yang sekarang beliau jadi bupati kita. Jadi terkoordinir dengan baik sehingga penanganan stunting itu walaupun agak baru, kemudian kita semuanya pada pada panik, tapi bisa kita tangani dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar instansi, kemudian antar pimpinan daerah dengan masyarakatnya. Gitu. Waktu itu Pak, yang paling membutuhkan perhatian bisa dibilang itu daerah mana Pak? Untuk COVID itu sebenarnya hampir seluruh wilayah, tapi kita banyaknya itu daerah yang padat penduduk. Padat penduduk contohnya Pasar Kemis, Kelapa II. Jadi padat dan mobile. Jadi dia itu banyak penduduk dan kerjanya di Jakarta mungkin atau di daerah lain yang sangat itu pergerakan mereka sangat terbatas dengan kejadian itu. Akhirnya mereka banyak menuntut ke kita lakukan pemeriksaan ini segala macam karena sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Akhirnya kita kan juga berkoordinasi dengan puskesmas, kecamatan, kita lakukanlah kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan, kemudian swabnya, kemudian juga kita lanjutkan dengan vaksinasi setelah nanti belakangannya timbul nanti ada vaksinasi. Kan vaksinasi belakangan nanti itu setelah kasusnya banyak, sudah kita tangani, baru ada vaksinnya gitu kan. Seperti itu. Pasti kan waktu itu Bapak tidak diam di kantor saja gitu kan. Artinya mobile juga melihat situasi secara real di lapangan gitu. Betul. Itu bagaimana cara Bapak menjaganya supaya tidak terpapar juga gitu? Iya, betul. Jadi kita tetap menerapkan PHBS PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan, kemudian pakai masker kalau kita jarak kita dekat dengan orang gitu, atau di kerumunan orang kita pakai masker. Kalau di kantor hanya sendiri berdua dengan jarak itu nggak perlu. Jadi kita seperti itu. Dan kita sangat sering turun ke lapangan. Karena itu Pak Bupati, Pak Wakil sama Pak Sekda waktu itu sangat aktif sekali turun ke lapangan untuk meninjau warga-warga yang terkena. Dan kemudian dipikirkan itu tempat isolasinya. Makanya timbullah tempat isolasi di Geria Anabatik sama di Hotel Yasmin. Itu akibat ada benturan di masyarakat bahwa yang positif ini kemana kita mau bawa, nanti menularkan. Padahal secara kesehatan mungkin itu nggak terlalu masalah, cuma panik masyarakat itu lebih parah daripada ilmu kesehatan. Untung pimpinan kita bereaksi yang sangat bagus sekali, membangun rumah singgah Anabatik dan nanti dipindah menjadi Hotel Yasmin gitu. Jadi di sana tempat isolasinya ya? Iya, di sana tempat isolasi untuk pasien yang keluarganya atau masyarakat nggak menerima.
Tapi sebenarnya kalau yang menerima sih aman. Sebenarnya dia bisa sendiri. Kalau punya kamar sendiri kan apa salahnya sih? Cuma yang dasarnya orang panik, orang panik. Tinggal ditaruh aja di kamar. Taruh di kamar sendiri ya sudah, tinggal didesinfektan gitu kan. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Tapi Bapak dulu pernah merasakan ada gejala-gejala paparan nggak sih Pak? Kalau saya alhamdulillah tuh tidak ada sama sekali pernah positif gitu. Nggak pernah positif. Cuma saya meriangnya malah karena sehabis vaksin itu doang gitu. Justru nggak pernah positif padahal. Iya, nggak pernah positif. Padahal sering ketemu dengan orang yang positif. Iya. Tapi sebenarnya kan kalau kita ketemu yang positif kita udah waspada. Ya kan? Yang susah kita ketemu dengan orang sehat yang kita nggak tahu itu positif. Ya pasti kita kurang kewaspadaannya. Iya. Oke, Pak, selanjutnya nih bisa disampaikan Pak, diceritakan sedikit soal Bapak ini kan orang Padang. Iya. Dulu lahirnya kapan, terus kemudian hidup dari keluarga yang seperti apa, orang tua bekerja apa, iya. Hingga akhirnya bisa berada di posisi yang sekarang gitu. Kalau ini apa namanya, saya tuh lahir di Padang, kemudian orang tua tuh PNS tapi pindah-pindah, jadi saya SD itu 2, SMP 2, SMA 2 sekolah kan orang tua 5 tahun pindah biasanya. Jadi tapi pindah itu masih sekitar Sumatera. Jadi dari Sumatera Barat pindah ke Riau, di Riau ada beberapa kabupaten kota gitu. Kemudian saya lanjut kuliahnya di Sumatera Barat lagi tuh Universitas Andalas. Nah, kemudian saya ambil fakultas kedokteran, di sana saya lulus. Nah, setelah lulus saya itu mengambil jalur untuk pengabdian. Waktu itu masih ada PTT namanya, dokter PTT yang wajib, waktu itu wajib. Itu saya ambil Jawa Barat. Kemudian waktu Jawa Barat penuh, pindah ke Banten. Akhirnya di Banten saya dapat di Puskesmas Kronjo tuh PTT-nya. Di sana. Setelah di Puskesmas Kronjo, beberapa kali saya itu diterima pegawai negeri setelah saya PTT, terima PNS, kemudian juga jadi kepala Puskesmas pertama kali saya di Kecamatan Mekar Baru. Sebelahnya Kronjo. Sebelahnya Kronjo, masih jauh juga itu Pak. Sekitar hampir 2 tahun. Kemudian saya pindah jadi kepala Puskesmas di Kresek, Kecamatan Kresek. Iya. Di situ lamanya 3 tahunan juga saya jadi kepala Puskesmas. Habis itu saya pindah lagi ke Puskesmas Kosambi. Kosambi sebelah bandara. Nah, itu situ juga saya 2 tahun, baru saya masuk ke Dinas Kesehatan. Kan ini kebanyakan Bapak melakukan kegiatan PNS ini di Kabupaten Tangerang, Pak, di Banten. Apa sih yang membuat Bapak memilih Banten ketika itu? Sebenarnya waktu itu Banten memang baru buka, jadi provinsi baru. Jadi antrian kita untuk dokter PTT itu lebih cepat dibanding Jawa Barat. Jawa Barat ngantrinya 5 tahun, tapi kalau di Banten ngantrinya paling 3 bulan. Jadi jauh sangat beda dan juga sangat dekat dengan ibu kota Jakarta, kan itu salah satu pilihan juga kan. Ternyata pas saya ke Banten saya dapat di wilayah yang memang sebenarnya itu juga dekat dengan wilayah, tapi memang kondisinya memang sangat perlu kita bantu gitu. Sangat perlu, membutuhkan dokter. Dan zaman saya dulu juga dokternya juga susah di daerah Kronjo itu. Karena memang wilayah baru, wilayah baru, provinsi baru begitu ya. Iya betul. Dan kemudian tenaganya serba kurang. Iya. Awal mula merantau kan ini jauh dari orang tua, Pak. Itu gimana perasaannya, kangennya gitu, Pak? Awalnya sih pasti aneh aja kan, nggak udah jauh dari orang tua kan. Tapi karena kita juga orang Padang tuh punya jiwa merantau biasa kan. Itu dia. Iya. Karena memang jiwanya merantau, nenek moyangnya memang suka merantau gitu ya. Jadi ya udah biasa. Sudah biasa, gitu ya. Betul. Dulu pas waktu awal di Kronjo, Puskesmas Kronjo, rumah di mana Pak? Saya di Rawamangun waktu itu. Di Rawamangun? Rawamangun, jadi sangat jauh bolak-baliknya sangat jauh. Akhirnya itu atas usulan kepala Puskesmas saya waktu itu, di Kronjo, Dr. Edi, Dr. Hendra di situ aja, di rumah dinas. Nah, akhirnya saya pindah ke rumah dinas gitu. Jadi ke Rawamangunnya nanti hari Sabtu aja. Sama Minggu. Setiap hari bolak-balik membutuhkan dulu awalnya waktu balik berapa baru jam, dan itu di jalan itu perginya bisa 3 jam, pulangnya bisa 4 jam gitu kan. Jadi 7 jam di jalan. Oke. Kemudian ketika jadi jubir COVID itu sekitar tahun 2020 Pak ya? 2018
18. Oh, 2018. 18, 19, 20 tuh masih COVID itu. Iya, iya. Apa yang membuat Bapak nih, saya jadi PNS aja lah gitu? Sebenarnya sih secara umum, saya tuh pengen jadi PNS itu sebenarnya karena memang orang tua kan PNS juga kan ya. Jadi memang dari apa bayangan kita kecil ya udah PNS aja gitu ya. Jadi bedanya di situ doang, karena melihat orang tua kan biasa begitu gitu. Oke. Nah, ya. Padahal kan kalau misalnya jadi dokter umum nih, itu kan lebih menghasilkannya lebih lumayan, Pak. Jadi ada orang yang lebih ke arah swasta, jadi ada juga ke arah pemerintahan kan seperti itu. Walaupun dokter sama-sama dokter, tapi karena saya memang hidup di lingkungan keluarga yang ASN, yang PNS, jadi ngelihatnya itu lebih pas di situ gitu. Nah, seperti itu. Kalau Bapak sendiri berapa berkeluarga? Saya itu bertiga saudara, laki-laki semua. Laki semua. Semuanya memang yang nomor 2 adik saya tuh di PNS di Kota Padang. Yang nomor 3 itu baru swasta dia. Concernnya dokter semua, Pak? Enggak. Yang dokter cuma saya satu-satunya. Widih. Karena memang di keluarga saya bukan background dokter. Backgroundnya sarjana hukum kebanyakan sama guru. Oke. Iya. Oke, Sobat WK dan Tribuners, itu tadi perbincangan kami, perbincangan saya dengan Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Hendra Tarmizi. Nantikan terus wawancara eksklusif hanya di Warta Kota dan Tribun Tangerang. Terima kasih. Pak, terima kasih banyak. Yuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.